Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Sekali waktu saya diajak oleh teman saya, seorang mahasiswi lebih setahun dari saya di UI, dan dia juga anggota LSM perempuan, untuk melakukan survei di desa-desa pantai di pantai utara Jawa, untuk melihat bagaimana fenomena penari-penari cilik Dongbret itu diperdagangkan. Dan ternyata saya kemudian menemukan fenomena di mana daerah pantai tersebut, kalau tidak ada penari Dongbret di tengah malam, tidak terdengar musiknya sampai ke tengah laut di mana para nelayan sedang melaut, itu sampai paginya tempat pelelangan ikannya sunyi sepi, tidak terjadi transaksi ekonomi di sana. Sehingga supaya tetap ada transaksi ekonomi di sana, sepanjang malam itu musik yang mengiringi penyanyi Dongbret itu terus dinyanyikan, dan warga setempat itu tidak ada yang merasa terganggu, merasa justru terbantu. Bahkan katanya kepala desanya memang sengaja untuk semacam merawat kegiatan ini supaya desanya tetap hidup. Dan di tempat itulah saya kemudian hampir lebih seminggu tinggal, menyaksikan setiap malam bagaimana anak-anak umur belasan tahun itu dijadikan penari, dan kemudian mereka dibawa ke tempat gelap oleh nelayan yang merapat. Lalu entah apa yang terjadi di sana, cuma mereka berdua yang tahu. Tapi kemudian begitu selesai, lalu hasil-hasil uang yang mereka dapatkan di tempat gelap itu dikumpulkan, lalu kemudian ada pembagian tertentu antara koordinatornya, antara si perempuan tersebut dan lain sebagainya. Pagi saya bertanya ke beberapa di antara mereka, sudah berapa lama melakukan pekerjaan ini? Umurnya 13-14, mereka sudah bilang 3-4 tahun. Artinya umur 11-12 pun mereka sudah menjalankan profesi seperti ini. Apa hasilnya? Nggak ada. Karena buat mereka dalam struktur penghasilan selalu menjadi korban yang paling mereka dapat paling sedikit. Gak bisa untuk hidup lebih baik. Beberapa di antara mereka mengatakan ini pekerjaan sampingan saja, karena pekerjaan utama itu ada di sawah atau seperti biasa. Kalau lagi musim tertentu, entah itu musim panen atau apa, mereka menikah. Tapi ketika menjadi musim kering, tiba-tiba tidak ada penghasilan, ya mereka melakukan pekerjaan ini untuk melanjutkan kehidupan misalnya, dan lain sebagainya. Dan di sanalah saya bertemu dengan anak-anak perempuan umur belasan yang sudah mengaku sudah 3-4 kali bercerai. Dan di tempat itu pula lah saya melihat nilai-nilai yang cukup longgar ketika saya dengan teman itu untuk menyewa 2 kamar terpisah. Malah justru saya dianggap orang aneh. Ngapain 2 kamar? 1 kamar aja kan gak ada masalah kan, kalian kan berdua temenan. Bahkan kemudian kalau mau kamar yang kedua nanti kita kasih tuh penari untuk nemenin kamu dan lain sebagainya. Tinggal nambah sekian ribu kok untuk kemudian kamu bisa tidur dengan mereka. Itu juga yang membekas di saya, yang kemudian membuat saya berpikir bahwa kadang-kadang di persoalan perdagangan manusia itu dikemas begitu rapi, seolah-olah ini bagian dari kehidupan kesenian dan lain sebagainya. Padahal itu satu upaya untuk membuat sebuah tempat menjadi hidup. Sekian orang-orang yang terkesan baik dan terhormat itu bisa terhormat hidupnya dan bisa terlihat hebat dan mampu membesarkan tempatnya, padahal sejatinya mereka memperdagangkan manusia. Dan itulah yang sekali lagi menjadi satu kepingan puzzle yang membuat saya harus menulis tentang perdagangan manusia dan menjadi materi skripsi saya di kriminologi. Sampai ketemu di bedah berikutnya.